Kalau sampainya di tangan orang Eropa, tentu saja tisu toilet tadi berada di toilet. Tapi kalau sampai di tangan orang Indonesia, ya mungkin saja si tisu toilet lagi mejeng di atas meja makan. Jika si kertas udah menipis, Oh iya, ada satu ilmu pengetahuan lagi guys. Coba kalian ambil tisu toilet, terus sebotol air, terus kamu masukin ke tisu toilet. Kali ini saya akan membuat konten video tentang ilmu pengetahuan. Dan oh yes, kembali lagi bersama saya di channel Ripai 741. Kali ini saya akan memberikan ilmu pengetahuan kepada Anda semua yang nonton ini ya. Dengan saya yakin dari sekian banyaknya penduduk ini tidak ada kepikiran untuk mencari gitu ya ilmu pengetahuan yang saya buat ini nanti ya. Jadi hanya di channel Ripai kalian akan menambah kepintaran atau IQ kalian yang masih agak rendah ya, bukan rendah, agak rendah ya. Nah, jadi saya akan membuat video tentang gimana cara membuat suatu benda yang kalian sehari-hari pakai tapi tidak sadar gitu. Cara pembuatannya gimana nih, Bang? Cara pembuatannya ini gimana? Sabun, gula, magnet, dan kawan-kawannya pokoknya lah ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja videonya coy. Oke, sama-sama kita akan mencari cara pembuatan tisu toilet. Oke, kita akan mencari pembuatan tisu toilet yang jarang kalian tahu. Yang begini loh, tisu makan sama tisu toilet yang digabung ya. Kalau kalian tahu cara pembuatan tisu toilet, mungkin kalian tidak akan memakai lagi untuk lap mulut ya. Oke, kita cari dulu. Nah ini sering dipakai tapi nggak tahu cara buatnya. Oke. benda ini bukanlah hal yang penting-penting amat. Bahkan saking jarangnya menggunakannya, kita di sini malah lebih sering lihat tisu ini ada di meja makan di warung pinggir jalan kan? Begini nah, banyak yang nggak tahu gitu loh. Kalau tisu toilet tuh jangan sekali-sekali dipakai buat mulut atau muka gitu ya. Bahkan di belahan dunia lain, seperti Amerika maupun Eropa, tisu ini tempatnya justru di toilet. Soalnya orang barat itu terbiasa gunain tisu sebagai alat pembersih setelah pup. Makanya tisu toilet di sana sangatlah penting. Dari data yang didapatkan, sejak pandemi COVID-19 menyerang, tisu toilet menjadi salah satu industri dengan keuntungan paling besar dan menjadi barang paling dicari di supermarket saat panic buying terjadi. Bahkan, secara pertumbuhan bisnis, pada saat pandemi seperti ini, nilai bisnis dari tisu toilet meningkat 845% mencapai 1,45 miliar US dollar atau sekitar 20,7 triliun rupiah. Wah, bayangin tuh, uang segini kira-kira buat makan seblak seumur hidup sampai bibir jadi jontor juga bisa. Nah, bicara panjang lebar tentang tisu toilet, sepertinya bakal menarik nih kalau hari ini kita berpetualang untuk melihat bagaimana tisu toilet dibuat. Dalam DP proses kali ini, proses pembuatan tisu toilet. Ya, langsung pasti saja yang ke pembuatannya yo. Ya, Lama seperti ya. penemu. Nah, untuk membuat tisu toilet ini ternyata nggak sesimpel menarik dan merobek kertas tisu dari gulungannya. Proses paling awal dimulai dari yang namanya pulping, alias membuat bubur kertas. Dengan cara memasukkan blok kertas bekas ke dalam mesin yang bernama pulper. Segala macam kertas bekas bisa digunakan dalam proses ini. Dari buku cetak, buku tulis, kertas koran, bahkan surat cinta kamu yang ditolak atau puisi tulisan kamu tentang dia bisa masuk ke dalam mesin ini.
Biasanya sih kapasitas mesin ini mencapai 500 kg atau setengah ton dalam sekali proses. Nah, Mana dalam mesin ya? ini, blok kertas bekas tadi akan dihancurkan menjadi kecil-kecil dan dicampur dengan air untuk menghilangkan tinta-tinta dan noda lain yang terkandung di dalam kertas. Hasilnya berupa bubur kertas yang dinamakan pulp. Pencampuran dengan air ini dilakukan agar tinta-tinta dari kertas bekas tadi bisa menghilang. Setelah cukup lama dimasak, pulp tadi kemudian masuk pada mesin roller. Fungsi dari mesin ini ya untuk mengeluarkan kandungan air di dalam kertas-kertas tadi. Jika sudah kering, bahan bakunya kembali dipotong-potong untuk dibersihkan lebih lanjut dengan menggunakan air yang lebih bersih. Dalam kehidupan sehari-hari, proses ini tuh kayak proses membilas pakaian, tapi bedanya kalau bilas pakaian bajunya nggak dipotong-potong. Nah, sekarang kita udah dapat nih bahan utama dari pembuatan tisu yang teksturnya benyek-benyek alay gitu. Jika bahan utama tadi udah didapatkan, maka saatnya masuk ke mesin selanjutnya yang melakukan pembuatan kertas. Mesin raksasa yang satu ini melakukan berbagai hal dengan bahan utama tadi. Mulai dari memerasnya memakai roller panas supaya kandungan air dari kertas benar-benar habis. Setelah itu, baru deh mesin ini memuntahkan kertas putih bersih menuju roller yang sudah disiapkan. Dalam satu roller raksasa ini, biasanya panjang dari kertas yang bisa ditampung itu mencapai 59 km. Wah, kalau roller ini dibentangkan di jembatan Suramadu, setidaknya roller kertas ini bisa menempuh lebih dari 10 kali putaran Suramadu yang hanya sepanjang 5,4 km. Setelah mendapatkan kertas raksasa tadi, sekarang kita pindah nih ke mesin converter. Seperti namanya, mesin yang satu ini bertanggung jawab untuk mengubah kertas-kertas tadi menjadi tisu yang mempunyai tekstur yang jauh berbeda dari kertas. Mulai dari ketebalan, kelembutan, hingga berat dari kertas dan tisu, ya jelas beda jauh. Dalam mesin ini, pertama-tama kertas tadi masuk ke dalam mesin roller yang membuat tekstur kertas makin tipis. Jika si kertas udah menipis, Oh iya, ada satu ilmu pengetahuan lagi guys. Coba kalian ambil tisu toilet, terus sebotol air, terus kamu masukin tuh tisu toilet, terus kamu kocok-kocok sampai airnya sampai airnya jadi tisu gitu. Tisunya tuh larut gitu ya, bukan basah, larut malah tisunya gitu. Kalau kalian tes sendiri ya. maka mesin ini akan membawa kertas ke sesi berikutnya, di mana dua helai kertas tipis dipertemukan, kemudian dipotong dengan rata-rata panjang 22 cm dengan kecepatan yang sangat tinggi loh. Iya, kecepatannya tentu aja lebih cepat dari respon chat dia yang bales chat kamu. Setelah lembaran tisu dipotong, maka secara otomatis tisu akan masuk ke mesin roll selanjutnya yang membagi tisu toilet ini ke dalam ukuran yang sudah ditentukan. Biasanya sih dalam satu roll akan terdapat sekitar 205 lembar tisu. Beda gitu teksturnya sama tisu biasa yang buat makan gitu ya. Udah selesai, sekarang kita masuk nih ke proses pemotongan. Pada proses ini, ada dua cara pemotongan yang dilakukan pada tisu toilet. Ada yang masih memotong tisu menggunakan bantuan manusia, dan ada juga yang memotong tisu menggunakan mesin secara otomatis. Nah, bagi kamu yang menggunakan mesin, proses pemotongan ini akan terus dilanjutkan dalam satu mesin yang menyatu dengan mesin pengemasan. Biasanya dalam satu kemasan besar, jumlah roll tisu toilet itu mencapai 12 roll. Nah, mesin pengemasan tadi itu memiliki kemampuan mengemas tisu yang cukup pesat loh, yaitu sekitar 25 kemasan per menit, yang berarti 300 roll tisu per menit. Nah, setelah dikemas, per menit 300 roll. Baru 60 menit udah berapa? Tisu toilet tadi diberikan label kemasan dan siap untuk dipasarkan dan digunakan oleh orang-orang.
Kalau sampainya di tangan orang Eropa, tentu saja tisu toilet tadi berada di toilet. Tapi kalau sampai di tangan orang Indonesia, ya mungkin saja si tisu toilet lagi mejeng di atas meja makan. Ini yang disadari orang-orang, tisu toilet tuh jangan ada di tempat meja makan atau di mana-mana ya, harus ada di toilet. Soalnya beda bos. Oke, segitu dulu untuk video konten-konten reaction kali ini. Dan buat kalian yang suka konten-konten begini ya, ilmu pengetahuan, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Dan bukan meme doang ya. Jadi saya akan membuat konten-konten begini lagi atau besok atau minggu depan gitu ya. Dan oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See. Motherfucking design all right now.